Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan kenalin, aku Velin. Di video ini aku bakal bahas hal-hal seputar public speaking. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang public speaking, aku mau nanya dulu nih, seberapa sering sih teman-teman mengabaikan tugas-tugas teman-teman hanya karena teman-teman diwajibkan untuk berbicara di depan orang banyak? Atau seberapa sering sih teman-teman mengabaikan kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisa berbicara di depan orang banyak hanya karena teman-teman malu, hanya karena teman-teman mungkin takut ketika harus berbicara dan ternyata kata-kata yang teman-teman ucapkan itu salah penempatan. Sebenarnya hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang biasa, khususnya untuk orang-orang yang baru belajar public speaking, dan akan menjadi sesuatu yang tidak wajar ketika hal-hal semacam ini membuat kita jadi down dan menghambat kita belajar public speaking lebih baik lagi. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita belajar atau mengetahui lebih banyak tentang how to be a public speaker atau gimana caranya kita jadi seorang pembicara yang handal, kita harus tahu dulu nih alasan kenapa kita harus belajar public speaking, kenapa kemampuan ini harus kita punya. Tujuannya agar dalam prosesnya nanti kita akan lebih mudah untuk bertahan, kita akan lebih kuat ketika ada halangan, ketika ada rintangan atau hambatan yang tiba-tiba menghampiri kita. Kita akan lebih sabar, kita akan lebih enjoy menikmati prosesnya itu. Beberapa hal yang bisa kita jadikan alasan untuk memperkuat keyakinan dan prinsip kita belajar public speaking, diantaranya yang pertama, teman-teman harus terus mengingat kalau hampir semua orang sukses itu punya kemampuan public speaking yang oke. Siapa sih yang nggak tahu Barack Obama, seorang presiden Amerika Serikat ke-44 yang punya kemampuan public speaking yang oke, yang punya kemampuan orasi yang oke. Bahkan orang-orang beranggapan beliau bisa terpilih menjadi seorang presiden atau memenangkan pemilu di tahun 2009 itu karena kemampuan orasinya. Siapa juga sih yang nggak tahu Steve Jobs, seseorang di balik brand ternama Apple yang sampai sekarang masih banyak digandrungi oleh orang-orang banyak. Dan beliau juga punya kemampuan public speaking yang oke, kemampuan presentasi yang oke. Siapa juga sih yang nggak tahu Facebook sampai sekarang? Seseorang di balik terkenalnya atau besarnya Facebook adalah Mark Zuckerberg. Beliau juga punya kemampuan public speaking yang oke, punya kemampuan presentasi yang oke. Bahkan, tahu nggak sih teman-teman kalau sebelum beliau ada di posisi ini, beliau adalah sosok yang pemalu, sosok yang bahkan grogi ketika harus berhadapan dengan media dan diwawancarai. Yang kedua, public speaking akan lebih mudah atau akan membantu kita untuk memenangkan sesuatu. Contohnya ketika teman-teman berada di posisi sebagai seorang pemimpin kelompok, teman-teman akan lebih mudah mengarahkan teman-teman yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kemampuan public speaking akan meningkatkan kualitas diri teman-teman. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang punya keterbatasan fisik, keterbatasan materi, keterbatasan status sosial, dan ketika mereka itu punya kemampuan public speaking, tiba-tiba kehidupan mereka atau kualitas diri mereka meningkat. Yang keempat, kemampuan public speaking akan memudahkan teman-teman mendapatkan kesempatan atau membuka peluang kesempatan untuk teman-teman. Ketika teman-teman berada dalam posisi sebagai mahasiswa, contohnya, kemampuan public speaking teman-teman akan sangat dihargai di dalam kelompok, di dalam kelas, bahkan oleh dosen teman-teman. Teman-teman akan lebih mudah naik jabatan ketika teman-teman ada di posisi sebagai seorang pegawai karena kemampuan presentasi teman-teman, kemampuan presentasi atau persuasi teman-teman, kemampuan public speaking teman-teman yang pada akhirnya membuat teman-teman menjadi sosok yang terlihat, menjadi sosok yang disorot, menjadi sosok yang dihargai oleh atasan-atasan teman-teman dan bisa sejajar dengan mereka dalam sebuah perusahaan.
Dan yang kelima, dengan teman-teman punya kemampuan public speaking, itu akan lebih mudah membuat orang-orang mempunyai kesan baik terhadap teman-teman. Karena teman-teman bisa memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan cara yang berbeda-beda pula. Teman-teman akan lebih mudah menyesuaikan diri ketika teman-teman dihadapkan dengan orang-orang yang pendiam, ketika teman-teman dihadapkan dengan orang-orang yang pandai berbicara juga, teman-teman bisa memposisikan diri, dan hal itu akan menjadikan keunikan atau sisi positif, sisi menarik teman-teman yang bisa menjadikan teman-teman lebih mudah diingat oleh orang banyak. Nah, sebenarnya masih banyak teman-teman hal-hal yang bisa teman-teman gunakan sebagai alasan untuk memperkuat kemampuan, memperkuat prinsip teman-teman dalam belajar public speaking. Setelah teman-teman tahu alasan-alasan ini, teman-teman bisa melakukan beberapa hal dasar. Di antaranya yang pertama, teman-teman harus mulai aja dulu. Karena semua orang itu punya proses yang beda-beda. Ketika teman-teman nggak memulai dari sekarang, teman-teman akan lebih jauh kepada proses teman-teman akan lebih jauh kepada pencapaian-pencapaian yang mungkin teman-teman impi-impikan dari sekarang gitu. Jadi mulai aja dulu, kita berproses, kita naiki step demi stepnya dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan. Siapa tahu setahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun kemudian kita jadi public speaker yang handal. Yang kedua, teman-teman, ketika teman-teman menemukan kesalahan, menemukan kegagalan di tengah jalan, teman-teman harus terus ingat kalau kita ini masih ada di proses belajar. Dan bahkan seorang public speaker yang hebat pun, mereka akan terus belajar dan terus meningkatkan kualitas public speaking mereka. Dan ketika kita ada di proses belajar, teman-teman, kegagalan, terus juga kesalahan-kesalahan itu adalah hal-hal yang wajar, yang pada akhirnya ngebuat kita lebih banyak belajar dan lebih banyak mengupgrade kemampuan public speaking kita. Dan yang ketiga, teman-teman, yang bisa teman-teman terapkan adalah mencoba menjadi seseorang. Ketika teman-teman ingin jadi seorang public speaker, teman-teman cobalah meniru cara berpakaiannya, cara berbicaranya, dan cara-cara yang lain. Dengan itu, perlahan demi perlahan-lahan teman-teman akan mampu membranding diri teman-teman menjadi seorang public speaker. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.